Bab 1383, Hadiah Gelang 9 Lubang. Baik. Vero mengangguk ringan. Agam mengusap kepala Delia dan memanggil Biksu Ananda serta Zak untuk pergi. Agam selalu mengingat masalah Pak Farid dan Nenek Tini di dalam hatinya. Bencana bisa datang kapan saja, ini adalah masalah yang tidak bisa ditunda. Setelah Agam pergi, Taufik berkata, "Nona Vero, aku bantu kamu cuci piring ya. Kamu tahu cara mencuci piring?" Vero bertanya sambil tersenyum tipis. "Meskipun belum pernah mencobanya, tetap bisa belajar, kan?" Taufik menggaruk-garuk kepalanya dan tertawa. "Oh, aku kira kamu hanya pandai mencari kekasih atau membunuh musuh di medan perang," kata Vero dengan senyuman tipis, bibirnya menyipit. Tubuh Taufik gemetar, wajahnya penuh dengan senyuman pahit. Tepat saat dia mau memamerkan dirinya di restoran Horizon, kekasihnya menelepon dan ribut-ribut. Masalah ini jadi tersebar kemana-mana. Sekarang masalahnya makin besar, bagaimana dia bisa mengejar Vero? Meskipun citranya hancur, Taufik harus mencobanya. Dia dengan sukarela menyapu lantai, membersihkan dapur, dan mengurus sampah dapur. Dia sibuk dengan tugas-tugas tersebut dan merasa senang. Sebelum Agam pergi, dia memberikan tugas kepada Risto untuk memahami formasi di halaman belakang dan merawat benda langka di dalamnya. Meskipun bunga cahaya agung diambil oleh Sally, masih ada banyak barang berharga di dalamnya. Risto memiliki tubuh 5 elemen, jadi dia sangat cocok untuk tugas seperti itu. Sementara itu, Reno sebagai penasihat di Palagan Wilayah Timur berkomunikasi dengan Ibnu secara online dan menyaring kesalahan beberapa anggota pasukan Hinata. Untuk mencegah Agam menyakiti mereka di masa depan. Delia duduk di sofa sambil menonton acara pendidikan anak. Taufik berada di dapur memaksakan diri untuk mencuci piring. Vero mengawasi dan memberikan instruksi di pintu. "Ayah, minumlah teh panas." Tak lama kemudian, Vero memberikan secangkir teh panas kepada Gibran. "Baik." Gibran menerima cangkir teh dengan tatapan kosong. Saat ini, dia tidak memiliki aura kekuasaan sebagai raja ibu kota kekaisaran dari keluarga Haryanti, tetapi seperti seorang pria tua yang baru datang ke kota, berhati-hati dan ragu-ragu. Agam tidak mengusirnya saat dia pergi. Dia juga tidak tahu apa harus pergi atau tetap tinggal. Gibran merasa tenggorokannya kering dan ingin minum teh. Tiba-tiba, Delia mengangkat wajah kecilnya dan melihatnya dengan rasa ingin tahu, kemudian melihat Vero dengan rasa ingin tahu pula. Berhadapan dengan mata hitam yang jernih dan berkilauan milik Delia, Gibran gemetar dan tumpah air teh di tangannya. "Kakek, hati-hati panas." Delia segera mengambil tisu untuk membersihkannya. Gibran merasa hangat di hati, meletakkan cangkir tehnya dan berkata, "Kakek tidak apa-apa, nak. Aneh sekali, kenapa tangan kakek tidak merah lagi?" Delia melihat tangan Gibran yang tadinya terbakar kembali pulih normal, dia dengan bingung bertanya, "Kakek tidak merasakan sakit?" "Hei, tidak sakit." Gibran tersenyum. Delia mengangguk-angguk, lalu melihat ke arah Vero dan bertanya, "Bibi, apa kamu memanggil kakek sebagai ayah?" "Ya." "Apa hubungan antara Bibi dan kakek sama seperti antara ayah dan Delia?" "Ya." Delia sedikit bingung. "Lalu, Delia dan kakek hubungannya apa?" Senyuman Vero menjadi kaku dan dia menatap Gibran. Gibran menggelengkan kepalanya. Meskipun dia sangat ingin mengakui Delia sebagai cucunya, dia tahu bahwa Agam adalah orang yang sangat keras kepala. Agam tidak mengusirnya dan sudah mulai percaya kepadanya. Jika dia diam-diam mengakui hubungannya dengan Delia, Agam pasti akan marah ketika dia tahu. Mungkin seumur hidup ini dia tidak akan mendapatkan pengampunan dari Agam. "Delia, kakek ini hanya seseorang yang lewat." Gibran tersenyum lembut. Delia bertanya dengan bingung. "Tapi, kenapa ayah dan kakek sepertinya sudah saling kenal lama?" Gibran agak tercekat. Dia menyadari bahwa Delia sangat cerdas, tidak seperti anak-anak biasa yang mudah dikelabui. Dia juga tidak ingin menipu Delia. Setelah berpikir sejenak dia berkata, "Apa ini pertama kali Delia bertemu dengan kakek?" Delia mengangguk pelan. "Kakek mau memberikan hadiah untuk Delia. Coba Delia lihat suka atau tidak ya?" Gibran tersenyum, mengangkat tangan, dan sebuah bola cahaya emas muncul di udara. Kemudian, bola cahaya itu turun perlahan di depan Delia. Cahaya memudar dan menunjukkan sebuah gelang emas kecil. Ada 9 lubang kecil di gelang itu. Setiap lubangnya diukir dengan pola yang sangat rumit, terus berlanjut dan tak terbatas, seolah-olah mengandung banyak hukum alam. Vero tidak bisa menahan diri, menutup mulutnya dengan tangannya. Bahkan Taufik, yang sedang mencuci piring di dapur, merasakan kehadiran energi itu, dan tidak bisa menahan diri untuk melihat. Saat melihat gelang emas itu, mata Taufik menyempit, dan dia tak sengaja mengatakan, "Astaga!
Itu adalah gelang 9 lubang. Vero memalingkan kepalanya dan menatap dengan tajam. Namun, Taufik seperti kehilangan pikiran, bahkan dia tidak sempat meletakkan piring dan sendoknya. Dia berlari ke arah mereka sambil memandangi gelang emas itu dengan kagum dan berbisik. Benaran gelang itu, Pak Gibran, kamu benar-benar murah hati sekali. Hati manusia biasa tanpa celah, hanya dapat bertanya-tanya tentang emosi dan logika. Memiliki 7 lubang dan hati yang indah. Dia bisa melihat melalui ilusi, menjaga suasana hati, mengintip isi hati orang, dan berkomunikasi dengan semua hal. Adapun gelang 9 lubang, benda ini membebaskan diri dari belenggu jasmani, dibuat dengan 7 bintang dan 9 langit, menjadi harta karun tingkat tertinggi yang sangat langka di dunia ini. Pemiliknya dapat memperkuat roh, menggambarkan matahari, bulan, dan bintang, membuka harta karun ilahi, dan menjadi manusia dan makhluk ilahi. Dengan kata lain, dengan menggunakan gelang 9 lubang, bahkan orang bodoh pun dapat mengembangkan kecerdasan dan pasti akan menjadi sosok yang luar biasa di dalam hidupnya. Bisa dikatakan bahwa gelang 9 lubang adalah keberadaan yang menggabungkan alam dan takdir. Itu adalah harta yang dikejar oleh banyak orang. Benda ini telah hilang selama berabad-abad. Pak Gibran, dari mana kamu mendapatkannya? Taufik tidak ingin melepaskan pandangannya dan bertanya dengan enggan. Gibran mengabaikannya. Vero yang marah menggertakkan giginya dan tersenyum dengan tajam. Taufik, teruskan cuci piringnya. Kalau kamu tidak mau, kamu tidak perlu melakukannya. Taufik segera menyadari dan tersenyum malu, kembali ke dapur untuk melanjutkan mencuci piring. Gibran melambaikan tangan dengan lembut, gelang 9 lubang turun perlahan di tangan Delia yang kecil. Gelang tersebut memancarkan cahaya emas yang lembut, seolah-olah ingin melebur ke pergelangan tangannya. Delia segera menyembunyikan tangannya di belakang dan berkata, "Kakek, hadiah yang begitu berharga, Delia tidak bisa menerimanya." Gibran agak terkejut, dia tersenyum lembut dan berkata, "Nak, ini adalah pemberian kakek, terimalah, tidak apa-apa. Nanti Delia bisa memberikan kakek hadiah yang lain, bagaimana?" Vero juga berkata, "Delia, terimalah, ini sangat bermanfaat bagimu. Kalau ayahmu tahu, dia pasti akan suruh kamu menerimanya juga." Gelang 9 lubang berbeda dengan senjata magis lainnya. Benda ini mengubah dan menempa seseorang dengan hati. Berkahnya tidak tergantikan oleh senjata magis lainnya. Terutama ketika Delia masih sangat muda, gelang 9 lubang dapat memberikan efek terbesar padanya. Bisa diperkirakan bahwa Delia yang sudah memiliki garis keturunan agam, jika dia memiliki gelang 9 lubang juga, dia pasti akan menjadi keberadaan yang terkemuka di 9 alam, bahkan di seluruh dunia di masa depan. Bab 1384 telah berubah. Melihat Vero berbicara, Delia tidak dapat mengatakan apa-apa. Dia perlahan mengulurkan tangannya. Gelang 9 lubang turun perlahan-lahan, dan saat menyentuh tangan kecil Delia, terdengar suara dentang yang renyah. Pada saat berikutnya, gelang 9 lubang berubah menjadi banyak garis emas yang melingkar di pergelangan tangan Delia. Bersamaan dengan kilatan cahaya keemasan, cahaya itu memenuhi seluruh ruang tamu. Setelah beberapa saat, cahayanya memudar. Di pergelangan tangan Delia, ada gelang emas tambahan. Terlihat seperti dilukis dengan serbuk emas. Benda seberharga ini tentunya akan sangat mencolok bagi orang lain. Gibran tentu memahami nilai dari gelang 9 lubang. Dia melakukan beberapa tindakan penyembunyian untuk mencegah adanya orang yang memiliki niat jahat. Delia secara refleks menyentuh gelang emas itu. Cahaya gelang 9 lubang berkilauan dengan hebat, menelan Delia seperti air mengalir. Sementara itu, cahaya meledak dan adegan di sekitar berubah secara tiba-tiba, seolah-olah jatuh ke lautan bintang yang tak terbatas. Tanpa arah atas, bawah, kiri, ataupun kanan. Semuanya penuh dengan cahaya kristal yang berkedip-kedip. "Ayah, ini adalah..." Vero bertanya dengan khawatir. "Jangan khawatir, gelang 9 lubang sangat cocok dengan Delia. Ini seharusnya adalah sebagian kekuatan yang terbangkitkan oleh gelang tersebut." Gibran memandangi Delia yang tampak transparan dengan mata yang berbinar. Dia merasa gembira dan air mata hangat mengalir di pipinya. Ini adalah cicitnya. Ternyata memiliki potensi yang begitu kuat. Dia juga merupakan putri dari penguasa neraka. Tunggu, ada Dewi Pembunuh juga. Leluhur naga? Gibran merasakan energi di sekitarnya dan mulutnya makin melebar. Tiba-tiba, Gibran merasakan sesuatu. Dia melihat ke bawah dan melihat seekor naga 5 cakar yang berbaring di bawah seperti puncak gunung. Sepertinya merasakan sesuatu, naga itu perlahan-lahan membuka matanya yang besar. Sebuah aura membuat Gibran takut hingga terjaga. Dia pun perlahan-lahan terbangun. Sebuah tanda hitam muncul di dahi Delia. Gibran melotot dengan mata berkilauan. Dia segera melepaskan kekuatan besar untuk memisahkan Delia dari keadaan saat ini. Bayangan di sekitar menghilang,
mereka semua kembali ke kenyataan. Mata hitam Delia yang besar perlahan-lahan pulih dan tampak lebih bersemangat. Namun, dia tampak kebingungan. Hampir saja! Tangan Gibran gemetar dan keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ayah, apa yang terjadi barusan? Vero buru-buru bertanya. Delia punya kekuatan darah yang beragam di dalam tubuhnya. Dia juga mengendalikan emosi negatif. Kalau kekuatan di dalamnya terbangun, pasti. Gibran ketakutan sampai wajahnya pucat. Sejak dia menjadi kepala keluarga Haryanti, dia tidak pernah begitu takut. Dia hampir saja membuat kesalahan besar. Tampaknya memberikan gelang 9 lubang kepada Delia adalah keputusan yang tepat. Gelang tersebut dapat membantu Delia membuka pikirannya dengan cepat, menyempurnakan jiwanya sendiri, sehingga tidak terpengaruh oleh energi negatif. Gibran diam-diam mengusap keringat dinginnya sambil duduk lemas di sofa. Ada naga di bawah sini? Taufik keluar dan bertanya dengan serius. Baru saja dia juga terbawa oleh energi Delia dan melihat beberapa adegan. Ibu kota kekaisaran punya roh naga tersembunyi di bawahnya, mengandung energi naga kaisar. Delia punya sebagian keturunan leluhur naga di dalam dirinya, jadi tentu saja dia akan menarik energi naga. Gibran menjelaskan. Ketika sampai mengatakan hal itu, Gibran pun mulai berpikir keras. Banyak orang yang menginginkan energi naga, tetapi tidak ada cara untuk mengklaimnya. Agam memiliki garis keturunan leluhur naga, mungkin dia bisa. Kakek, tadi Delia melihat banyak orang jahat dan juga banyak orang baik. Pada saat itu, Delia akhirnya kembali ke dalam kesadarannya dan berkata dengan lembut. Gibran tidak bisa berkata-kata. Vero membungkuk dan membelai rambut Delia. Delia, jangan takut. Apapun yang terjadi, kami akan melindungi Delia. Delia mengangguk pelan sambil menggosok matanya. Bibi, Delia ingin tidur. Bawa anak itu tidur. Adegan tadi telah menguras banyak tenaganya. Kata Gibran. Vero menggendong Delia naik ke lantai atas. Apa pendapatmu? Taufik bertanya dengan nada berarti. Gibran tertawa, melihat keluar jendela dan berkata. 9 alam telah berubah. Agam membawa Biksu Ananda dan Zak ke kompleks. Namun, mereka tidak bertemu Pak Farid dan Nenek Tini di sana, mereka sudah pergi. Agam menghubungi Pak Farid melalui telepon dan tahu bahwa Pak Farid sedang bersama Nenek Tini di sebuah klinik bernama Klinik Haturan. Bukan karena Pak Farid atau Nenek Tini yang sakit, tetapi seorang teman Pak Farid yang sedang sakit dan saat ini sedang dirawat di Klinik Haturan. Teman Pak Farid ini bukan orang terkenal, hanya seorang kakek yang sangat biasa dan tinggal di dekat kompleks ini. Dia sering bermain catur dengan Pak Farid di taman yang sama, hal itu sudah berlangsung selama 4 hingga 50 tahun. Kakek itu sangat akrab dengan pasangan tua tersebut. Mendengar kakek itu sakit, mereka pergi bersama menjenguknya. Setelah menutup telepon, Agam mencari alamat Klinik Haturan. Dia melihat di peta bahwa ada sebuah apotik bernama Klinik Mandura di sebelah Klinik Haturan. Agam sangat terkejut. Kalau tidak salah ingat, sebelumnya Hardi telah memberitahu bahwa dia berinvestasi di sebuah klinik yang disebut Klinik Mandura. Namun, Agam tidak terlalu memikirkannya. Yang paling penting sekarang adalah menemukan Pak Farid dan menyelesaikan masalahnya secepat mungkin. Klinik Haturan terletak di kawasan kota tua. Saat ini, banyak orang tua berkumpul di depan apotik. Ekspresi mereka tampak tidak senang, mereka menunjuk dan berbicara kepada seorang pria di kerumunan. Pembunuh. Dokter palsu. Korupsi moral. Mereka berbicara dengan kata-kata kasar. Hardi dilempari telur busuk dan tampak ada akar sayuran yang tergantung di kepalanya. Dia tidak melakukan perlawanan, tetapi menerima semuanya dengan diam-diam. Di mana ayahku? Di mana ayahku? Tiba-tiba, seorang pria berpenampilan rapi dengan kacamata berbingkai emas muncul dari kerumunan. Tardi, ayahmu sedang di Klinik Haturan untuk menjalani pengobatan, jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Kata seorang nenek dengan rambut keriting sambil menghibur. Banyak kakek nenek di sini adalah tetangga di sekitar. Mereka saling mengenal dengan baik. Ayahku biasanya tidak punya penyakit apapun, kenapa tiba-tiba jadi begitu parah? Katanya dia bahkan muntah darah. Tardi Supriyono, pria berpenampilan rapi itu, berkata dengan cemas. Tadi aku bermain kartu dengan ayahmu, lalu dia merasa tidak enak badan dan kirain itu serangan darah tinggi. Oleh karena itu, dia datang ke Klinik Mandura untuk memeriksa tekanan darah, sekaligus membeli obat penurun tekanan darah. Tapi orang di dalam sana mengajak ayahmu untuk menjalani terapi akupunktur dan minum obat tradisional. Setelah itu, kondisinya jadi makin memburuk. Saat ini Dokter Giran di Klinik Haturan sedang berusaha menyelamatkannya. Kata seorang kakek yang lain. Bajingan! Wajah Tardi penuh dengan kebencian dan kemarahan. Dia bergegas ke Klinik Mandura di sebelah dan berteriak. Di mana orangnya?
Ayo keluar! Para pria dan wanita tua lainnya buru-buru menghentikan Tardi. Seorang pria parubaya berjas putih keluar dari klinik Mandura dan langsung berkata, Tardi, aku dan ayahmu adalah teman lama. Bagaimana mungkin kami mencelakai ayahmu? Klinik Mandura telah dibuka di sana selama lebih dari 10 tahun. Penduduk yang tinggal di sekitarnya sering datang ke sana untuk mendapatkan obat-obatan, akupuntur, dan sebagainya. Semua orang juga sangat akrab satu sama lain. Paman Wanto, aku tahu tentang metode pengobatan kalian, tapi kenapa ayahku menjadi seperti ini? Tardi berkata dengan getir. Tardi, masalah ini tidak ada hubungannya dengan klinik Mandura. Ayahmu bisa menjadi seperti ini karena dia. Pria parubaya bernama Wanto Yuspita itu menunjuk ke arah Hardi. Bab 1385, Drama Paten. Dia adalah seorang profesor pengobatan Indonesia, bahkan punya sertifikat kualifikasi medis. Saat itu aku kasihan padanya, jadi aku menerimanya. Dia yang bersikeras melakukan akupuntur dan memberi obat kepada ayahmu. Akibatnya ayahmu menjadi seperti ini. Kata Wanto mengeluh. Bajingan! Tardi berteriak sambil menghantam wajah Hardi dengan tinjunya. Dasar orang biadab, memangnya apa yang sudah ayahku lakukan padamu? Kenapa kamu ingin membahayakannya? Apa kamu tidak punya hati nurani? Tardi menarik Hardi sambil berteriak. Ayahmu menderita penyumbatan pembuluh darah di otak dan sarafnya tertekan. Dia bisa terkena stroke kapan saja. Kalau dia jatuh di usia seperti ini, masalahnya akan menjadi besar. Jadi aku. Hardi berkata dengan penuh kesusahan. Bohong! Aku sebagai anak tahu kondisi tubuh ayahku. Tardi berteriak. Pasti karena kamu tergoda oleh uang, membuat ayahku menjalani akupuntur dan minum obat tradisional Indonesia, hanya untuk mencari keuntungan. Lagi pula, kamu bilang bahwa kamu akan menyembuhkan ayahku. Kalau begitu kenapa dia malah seperti ini? Katakan padaku. Hardi tidak bisa berkata-kata. Keluarga Pambudi adalah keluarga yang sukses dalam bidang kedokteran sejak mereka tinggal di kota primadona. Hardi berharap dapat menggunakan pengetahuannya untuk membuka klinik dan memberi manfaat kepada masyarakat di ibu kota kekaisaran. Namun, dia tidak memiliki koneksi atau latar belakang di ibu kota kekaisaran, jadi dia harus berinvestasi di klinik Mandura. Meskipun dia telah lama tidak bekerja di bidang ini, dasar pengetahuan tidak akan hilang. Selain itu, kondisi ayah Tardi juga tidak begitu rumit, dapat pulih secara perlahan melalui perawatan. Dia yakin bahwa akupuntur dan resep obatnya tidak ada masalah, tetapi dia tidak tahu mengapa pria tua itu terus muntah darah. Bagaimanapun juga, ini adalah sebuah nyawa. Jika dia membuat kesalahan, maka harus membayar konsekuensinya. Jadi, dia menerima dengan sukarela setiap cacian di sekelilingnya. Maafkan aku tidak akan menghindar dari tanggung jawab, aku akan berusaha sebisa mungkin. Tanggung jawab? Aku tidak punya ibu sejak kecil, kalau ayahku mati, kamu mau bertanggung jawab dengan apa? Tardi menangis dengan penuh kesedihan. Semua kakek nenek di sekitarnya meneteskan air mata. Mereka merasa simpati dan sedih terhadap nasib Tardi. Tardi berada di ambang kehancuran, dia mendorong Hardi dan berencana memukulinya, tetapi terdengar suara teguran. Berhenti! Pak Farid berjalan keluar. Orang-orang di sana tidak tahu jelas tentang identitas Pak Farid. Mereka hanya tahu bahwa Pak Farid tinggal di kompleks keluarga. Sebagian besar yang tinggal di kompleks perumahan itu adalah pegawai pemerintah. Oleh karena itu, mereka memiliki pandangan yang cukup baik terhadap Pak Farid. Tardi menurunkan kakinya dan menangis sambil berkata, Pak Farid, ayahku. Memukul orang tidak akan menyelesaikan masalah. Kata Pak Farid dengan tegas. Pak Farid, bagaimana kondisi ayahku sekarang? Apa dia baik-baik saja? Dokter Giran sedang menyelamatkannya. Kondisi ayah Tardi sangat berbahaya. Dokter Giran juga merasa kurang mampu, sehingga Pak Farid tidak bisa mengatakan lebih lanjut. Ayah! Tardi menangis dengan keras, berlari masuk ke klinik Haturan. Hardi bangkit dari lantai. Pria dan wanita tua di sekitarnya berteriak. Jangan biarkan dia kabur! Dia tidak bisa kabur! Wanto menahan leher Hardi dan masuk ke klinik Haturan. Saat ini, ada seorang pria tua berbaring di atas tempat tidur putih. Di sampingnya, ada seorang pria berusia 50-an tahun, terlihat serius sambil menyuntikkan jarum ke pria tua tersebut dengan teratur. Di dalam klinik, ada 3 asisten yang mengenakan jubah putih. Nenek Tini juga ada di sana. Di sebelah Nenek Tini, ada seorang talenta muda, orang itu adalah Paden. Ayah! Tardi berlari masuk, lalu berlutut di lantai. Nenek Tini mengerutkan kening. Bicaralah pelan-pelan, jangan mengganggu Dokter Giran. Tardi menghapus air matanya, tetapi ekspresinya menjadi terdistorsi karena rasa sedih. Nenek Tini tidak tega,
meminta Paden untuk menemani Tardi dan beristirahat di sebelah. Mereka pergi ke sebuah ruangan kecil di belakang klinik. Tardi tiba-tiba berhenti menangis, tersenyum, dan segera membungkuk sambil menggosok-gosok tangannya. Pak Paden, menurut Anda, akting saya bagaimana? Bagus, kamu berperan dengan baik, kamu pantas mendapatkan penghargaan akhir tahun. Paden tersenyum. Terima kasih, Pak Paden. Tardi merasa sangat bahagia, kemudian ragu sejenak. Setelah kejadian ini, mereka pasti harus membayar ganti rugi. Saya berencana meminta 4 miliar, saya akan memberikan 2 miliar kepada Anda. Simpan uang itu untuk dirimu sendiri. Tutup saja mulutmu itu. Ucap Paden dengan ringan. Dia bahkan tidak peduli dengan 4 miliar, apalagi 2 miliar. Terima kasih, Pak Paden. Tardi sangat bersemangat. Tidak hanya bisa naik pangkat, tetapi juga bisa menikmati 4 miliar, sungguh rezeki yang luar biasa. Tapi, Pak Paden, bolehkah saya tanya sesuatu? Apa Anda punya permusuhan dengan orang-orang di klinik Mandura? Mengapa Anda melakukan ini? Melihat Paden menatapnya dengan tatapan dingin, Tardi segera menjelaskan. Jangan salah paham, saya hanya ingin mencocokkan cerita dengan Anda, saya khawatir akan terbongkar. Paden berpikir sejenak. Kedua orang tua itu sangat cerdas, mereka harus melakukan persiapan dengan baik agar tidak ketahuan. Aku tidak punya permusuhan dengan siapapun, hanya ingin menunjukkan diri di depan guru, mengerti? Paden tahu bahwa Pak Farid dan ayah Tardi memiliki hubungan yang baik, jika ingin menunjukkan kemampuannya, dia harus menciptakan beberapa kondisi terlebih dahulu. Misalnya, membuat ayah Tardi terlihat sakit parah dan membawa ayah Tardi ke dokter Giran untuk disembuhkan. Dokter Giran adalah bawahan Paden juga. Ketika ayah Tardi sadar, orang tua itu pasti akan memuji dirinya di depan Pak Farid. Dia juga telah mempersiapkan hal-hal lain, tujuannya adalah agar Pak Farid tahu bahwa dia sangat layak dan berharga, sehingga akan diberikan kekuasaan. Tardi bisa menebak beberapa hal-hal yang dimaksud Paden. Namun, dia tidak memikirkan hal-hal itu. Dia hanya perlu berpegangan dengan Paden, ketika Paden naik pangkat dan menjadi kaya raya. Dia pasti akan kebagian juga. Dia bahkan sudah merasakan nasibnya akan segera berubah. Keduanya kembali keluar. Pada saat ini, Dokter Giran sudah memasuki tahap terakhir akupuntur. Orang-orang di sekitar mereka diam dan tidak berani mengganggu. Saat jarum terakhir diberikan, Dokter Giran meminta asisten untuk menyeduh segelas teh hangat. Dia minum teh sambil menyeka keringat di pinggir. Melihat itu, Pak Farid bertanya dengan bingung. Dokter Giran, kondisi Pak Bahim masih sangat berbahaya, kenapa tidak segera mengobatinya? Tuan, jangan terburu-buru, aku baru saja membuka jalur energinya, butuh waktu untuk membersihkannya. Setelah saya minum teh ini sampai selesai, aku akan memberikan jarum terakhir, pasien pasti akan sembuh. Dokter Giran tersenyum dengan tenang. Dahulu ada cerita tentang memanaskan minuman sambil mengobati orang, sekarang ada Dokter Giran yang menyelamatkan nyawa sambil minum teh. Memang pantas sebagai murid dari Dokter Dewa Warman. Bagus! Paden mendekat sambil tepuk tangan dan tersenyum. Para orang tua di sekitarnya ikut bertepuk tangan dan memuji. Mereka pernah mendengar tentang ketenaran Dokter Dewa Warman. Dokter Giran adalah murid Dokter Dewa Warman, jadi metode pengobatannya tidak perlu diragukan lagi. Terlalu berlebihan, aku hanya melakukan tugas sehari-hari, orang tua ini pasti bisa selamat. Semua ini sebenarnya berkat Paden yang menghubungiku tepat waktu. Kalau terlambat beberapa menit lagi, bahkan Dewa pun tidak akan bisa mengubah takdirnya. Dokter Giran menikmati tehnya sambil mendorong Paden untuk maju dan mengucapkan beberapa kata pujian di depan Pak Farid. Paden, bagaimana kamu tahu kalau Pak Bahim mengalami masalah? Nenek Tini bertanya. Paden dengan hormat berkata, Bu, akhir-akhir ini saya turun ke masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Saya pikir, hanya dengan cara ini saya dapat menjadi seorang profesional yang baik. Jadi, kamu kebetulan bertemu dengan Pak Bahim yang sakit? Tanya Nenek Tini. Ya, sebenarnya itu kebetulan, tapi Dokter Giran terlalu memuji saya, padahal saya hanya melakukan tugas sehari-hari saja. Paden bercanda dengan rendah hati. Nenek Tini tersenyum. Bagus sekali, bagaimanapun juga, punya niat seperti itu sudah sangat baik. Pak Farid hanya berdiam diri di sampingnya. Dia melihat ke arah Pak Bahim di atas tempat tidur, makin khawatir. Bab 1386, jarum ditusukkan, orang tua itu akan mati. Guru, Dokter Giran ada di sini, tidak akan ada kejadian yang tidak diinginkan. Paden menghibur. Dokter Giran menggenggam tutup cangkir teh, mengaduk-aduk daun teh di dalam cangkir, lalu meniup tanpa sedikit pun rasa panik. Tuan, jangan khawatir, yang keluar dari sini hanyalah orang hidup, bukan orang mati. Tidak ada orang mati, yang ada hanya orang setengah mati. Tiba-tiba, suara lembut terdengar dan senyum Dokter Giran langsung membeku. Siapa yang mengucapkan omong kosong seperti itu?
Dokter Giran berdiri dan memarahi. Mendengar suara itu, Hardi tiba-tiba berbalik. Sementara itu, Pak Farid dan Nenek Tini juga menoleh ke arah suara tersebut. Wajah kedua orang tua itu tampak tersenyum. Tampak ada 3 orang yang masuk melalui pintu ruang tersebut, yaitu Agam, Biksu Ananda, dan Zak. Agam mendekati kedua orang tua tersebut dan berkata, "Kakek Farid, Nenek Tini, kalian terlalu pandai berkeliaran kemana-mana. Tempat tinggal kalian sekitar 10 km dari sini, di cuaca yang begitu dingin seperti ini. Aduh, di hari yang sangat dingin seperti ini, tidak nyaman kalau berdiam terus di rumah, lebih baik keluar dan bergerak lebih banyak." Pak Farid tersenyum karena melihat Agam datang, dia pun merasa lega. Dia tahu bahwa teman lamanya tidak akan mati. Melihat hubungan yang baik antara Agam dan kedua orang tua tersebut, ekspresi Dokter Giran berubah drastis, dan secara refleks melihat ke arah Paten. Paten menggelengkan kepalanya, memberi isyarat dengan bibirnya untuk melanjutkan. Baru setelah itu, Dokter Giran tidak khawatir. Paten adalah anak angkat dari kedua orang tua tersebut. Jika Paten mengatakan tidak ada masalah, maka pasti tidak ada masalah. "Pemuda, kata-katamu tadi bisa merusak reputasi klinik Haturan." Dokter Giran meletakkan cangkir tehnya dan menegur dengan angkuh. Dia agak mendongak ke atas, gerak tubuhnya penuh dengan keangkuhan. "Di zaman seperti ini, mengatakan kebenaran memangnya melanggar hukum?" Agam tersenyum samar. Dokter Giran berkata dengan nada dingin. "Aku telah menyelamatkan banyak orang sepanjang hidupku. Aku juga sudah sangat mahir dalam penggunaan teknik jarum esensi emas, bahkan tidak pernah gagal. Pokoknya aku tidak mau hanya karena kata-katamu, reputasiku hancur. Segera minta maaf padaku." "Oke deh, kamu hebat." Agam mengangguk santai sembari mengatakannya. Apa itu jarum esensi emas? Agam tidak mengetahuinya. Karena tidak ada dalam catatan penyimpanan semesta sama sekali, bahkan tidak bisa dianggap sebagai tingkat pewarisan. Diperkirakan itu adalah hasil adaptasi dari metode pengobatan tingkat pewarisan rendah. Melihat sikap acuh tak acuh Agam, raut wajah Dokter Giran makin masam. Dia berkata, "Bocah, kamu juga belajar kedokteran?" "Ya." "Sejauh mana?" "Sejauh mana?" Agam agak serba salah. Dia tidak mengerti dengan orang di depannya yang membahas tingkatan alam, jadi dia menjawab dengan asal-asalan. "Seharusnya lebih kuat dari kamu." "Omong kosong." Dokter Giran menghina. "Anak muda, jangan membual. Dokter Giran adalah dokter terkenal di sini. Bahkan beberapa profesor tua harus meminta nasihat darinya. Kamu, lebih baik segera minta maaf kepada Dokter Giran. Siapa tahu kalau dia senang, dia akan memberimu beberapa petunjuk yang akan memberikan manfaat seumur hidup bagimu." Orang-orang tua di sekitar tidak tahan lagi dan berbicara satu persatu. Agam masih terlalu muda. Menurut para orang tua di sekitarnya, seorang dokter, apalagi dokter tradisional, pasti makin tua makin hebat. Di usia Agam saat ini, dia bahkan belum menguasai buku-buku metode pengobatan, tetapi dia berani meragukan Dokter Giran, murid Dokter Dewa Warman. Bukankah itu terlalu angkuh? Jangan tertipu oleh penampilan pemuda ini. Metode pengobatan sangat kompeten, berilah dia kesempatan untuk mencobanya. Pada saat ini, Pak Farid berbicara. Tentu saja, metode pengobatan Agam tidak perlu diragukan. Tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya di ibu kota kekaisaran. Apalagi Dokter Giran ini. Dokter Giran tampak kaget. Tentu saja, Pak Farid tahu siapa Dokter Giran itu. Pak Farid malah memberikan evaluasi yang sangat tinggi kepada Agam. Apa ini tanda pikun karena usia tua? Ekspresi wajah Paten makin buruk. Harapannya adalah Pak Bahim akan menjadi sangat parah. Dalam keadaan genting, dia akan diselamatkan oleh Dokter Giran, sehingga citranya akan dapat diandalkan di hadapan Pak Farid. Namun, bila kesempatan ini diambil Agam, bukankah berarti usahanya sia-sia? Memikirkan hal ini, Paten segera memberi isyarat kepada Tardi. Tardi mengerti dan berlari ke depan sambil berteriak. "Siapa kamu? Ayahku hampir mati, kamu malah bercanda seperti itu. Hanya Dokter Giran yang bisa menyelamatkan ayahku, minggir!" Sambil berkata demikian, dia juga berkata kepada Pak Farid. "Pak Farid, yang berbaring di tempat tidur adalah ayahku, aku hanya percaya pada Dokter Giran." Pak Farid bungkam. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa dalam situasi seperti ini. Bagaimanapun juga, anaknya sudah bersikeras seperti itu, apa yang bisa dia katakan? Pada saat itu, Pak Bahim yang terbaring di tempat tidur tiba-tiba memuntahkan darah. Darah mengalir terbalik dan masuk ke tenggorokannya, menyebabkan dia batuk dengan keras. "Ayah!" Tardi menghampiri sisi tempat tidur sambil menangis getir. "Dokter Giran, Pak Bahim sudah hampir mati, cepatlah selamatkan dia. Ini soal nyawa, jangan pedulikan orang lain." Wajah orang tua di sekitar penuh dengan kekhawatiran.
Bahkan mereka melemparkan pandangan yang penuh kebencian kepada Agam. Kenapa pemuda ini harus datang dan mengacaukan semuanya? Jangan khawatir. Setelah Dokter Giran selesai berbicara, mereka mendengar suara klakson mobil di luar. Dia langsung berkata dengan serius. Sekarang saatnya, aku siap untuk memulai metode akupuntur. Setelah dia selesai berbicara, beberapa jurnalis media masuk ke dalam dengan suara gaduh, diikuti oleh beberapa fotografer. Mereka dengan cepat memasang peralatan mereka dan kamera tepat menghadap ke arah klinik, terutama pada Dokter Giran. Laporan dari penerbitan Asuka. Pak Bahim, seorang warga lokal, nyawanya tergantung pada seutas benang karena ulah sebuah klinik yang jahat. Dokter Giran dari klinik Haturan telah turun tangan untuk merawatnya. Dia akan menyelamatkan jiwa pria tua malang itu dari kematian. Majalah Medis Nasional. Tidak peduli dengan risikonya, Dokter Giran akan menyelamatkan seorang pasien secara gratis, menunjukkan karakter moral dokter yang paling mulia. Sekarang akan disiarkan langsung. Para jurnalis media ini seperti hiu yang mencium darah. Mereka tampak bersemangat dan telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Pantas saja sengaja menunda waktu, ternyata menunggu media untuk datang. Para orang tua tidak merasakan apa-apa, mereka kira semuanya akan tampil di televisi, jadi semuanya dengan antusias berkolaborasi dengan para wartawan untuk wawancara. Jarum esensi emas, jarum terakhir ini akan menghidupkan kembali orang mati. Ketika semua kamera diarahkan ke Dokter Giran, dia menggenggam jarum peraknya dan menusuk titik akupuntur di dahi Pak Bahim. Kalau kamu menusukkan jarum ini, orang tua ini akan muntah darah dan meninggal karena gagal jantung. Agam memberikan peringatan. Ekspresi wajah Dokter Giran menjadi serius. Bocah, apa yang kamu bicarakan? Aku telah berpraktik kedokteran selama bertahun-tahun. Apa aku perlu diajari kamu? Jarum esensi emas milikmu memang bisa menyelamatkan nyawa. Tetapi setelah kamu menunda pasien selama 5 menit, aliran darahnya terbalik dan organ-organ dalamnya melemah. Mereka tidak akan tahan terhadap tusukan jarummu. Agam berkata dengan acuh tak acuh. Pria ini hanya seekor bajingan yang mencari keuntungan dan kekuasaan dari profesi medis. Bodoh, memangnya kamu tahu apa? Kalau aku menusukkan jarum ini, kondisi pasien tidak hanya akan makin stabil, tetapi akan sembuh sepenuhnya dengan kondisi fisik yang sehat dan keadaan mental yang bugar. Lebih sehat daripada orang normal. Dokter Giran tertawa. Bocah, aku tahu kamu ingin terkenal, tapi kamu tidak boleh bermain-main dengan nyawa orang. Aku benar-benar tidak menyangka dalam profesi medis, ada orang seperti kamu. Aku merasa sangat sedih. Wanto berkata dengan wajah penuh kesedihan. Dokter Giran memberikan isyarat kepada para wartawan dengan matanya. Tiba-tiba, beberapa kamera langsung mengarah ke Agam. Sepertinya mereka ingin menjadikan pria ini sebagai orang jahat yang tidak bisa dimaafkan ini dikenal oleh dunia. Dokter Giran berdeham, menarik perhatian kamera dan para wartawan. Dokter Giran tidak berkata banyak lagi, dia menggenggam jarum di tangannya dan menusuk dengan tegas ke titik akupuntur di dahi Pak Bahim. Napas semua orang menjadi tegang. Mereka memperhatikan dengan cermat. Bahkan beberapa kamera mendekat untuk merekam adegan ini secara dekat.